Sahabat terkasih, pernahkah kamu merasa lelah dalam perjalanan iman? Saat badai hidup datang bertubi-tubi, hati ini seolah ingin menyerah. Hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang begitu menghibur dari Ibrani 12 ayat 3 sampai 11. Ayat ini mengajak kita untuk tetap memandang Yesus, Sang Perintis dan Penyempurna iman kita. Di tengah segala pergumulan, Dia yang telah lebih dulu menanggung salib, kini mengundang kita untuk belajar dari didikannya yang penuh kasih. Seperti seorang ayah yang mendidik anaknya dengan lembut namun tegas, Bapa Surgawi kita juga sedang membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itu perhatikanlah Dia, yang tekun menanggung bantahan yang demikian dari orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi putus asa dan patah hati. Bayangkan betapa beratnya jalan yang Yesus tempuh. Dia menghadapi cemoohan, penolakan, bahkan penyaliban yang kejam. Namun matanya tetap tertuju pada kehendak Bapa. Inilah teladan yang begitu indah bagi kita semua. Ketika kita merasa terpuruk karena kritikan orang lain atau situasi yang tidak berpihak pada kita, ingatlah bahwa Yesus pun pernah merasakan hal yang sama, bahkan jauh lebih berat. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa didikan atau disiplin Tuhan bukanlah hukuman, melainkan bukti kasih-Nya. Karena Tuhan mendidik orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 6. Sungguh menghibur mengetahui bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi adalah tanda bahwa kita adalah anak-anaknya yang terkasih. Seperti seorang ayah yang mengajarkan anaknya berjalan, kadang si anak terjatuh dan menangis. Namun ayah yang bijak tidak akan langsung mengangkatnya, melainkan membiarkan sang anak belajar bangkit sendiri dengan bimbingannya. Demikian pula Bapa Surgawi kita. Dia tidak membiarkan kita sendirian dalam penderitaan, tetapi menggunakan setiap momen sulit sebagai sarana untuk menguatkan iman dan karakter kita. Ayat 11 memberikan penghiburan yang luar biasa. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, saat ini mungkin terasa berat, tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang menyiapkan buah kebenaran yang manis dalam hidup kita. Setiap air mata yang tertumpah, setiap doa yang terpanjat dalam pergumulan tidak sia-sia di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian dalam perjalanan hidup ini. Hari ini, kami datang dengan hati yang kadang lelah, kadang bingung, mengapa jalan yang harus kami tempuh terasa begitu terjal. Tolong kami ya Tuhan, untuk tetap menatap Yesus. Ketika dunia ini begitu keras, dan orang-orang di sekeliling kami tidak memahami langkah iman yang kami ambil, bantulah kami untuk tidak kehilangan fokus. Yesus, Engkau yang telah menanggung salib dengan sabar, berikanlah kekuatan yang sama kepada kami. Bapa, kami mengakui bahwa seringkali kami sulit menerima didikan-Mu. Ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan, hati ini cenderung memberontak. Maafkan kami Tuhan, ajarlah kami untuk tunduk pada kehendak-Mu, sebagaimana seorang anak yang percaya sepenuhnya kepada ayahnya. Kami bersyukur karena setiap disiplin yang Engkau berikan adalah bukti bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sah, bukan budak yang diperlakukan sembarangan, tetapi anak-anak yang dikasihi dan dibentuk dengan penuh perhatian. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menghormati didikan-Mu. Ketika rasa sakit datang menyerang, ketika air mata tidak berhenti mengalir, tolong ingatkan kami bahwa semua ini akan menghasilkan buah kebenaran. Seperti pohon yang dipangkas agar berbuah lebat, demikian juga hidup kami sedang dibentuk-Mu menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, ajarlah kami untuk mengandalkan-Mu dan percaya kepada-Mu seperti seorang anak kecil yang bergantung sepenuhnya kepada ayahnya.
buatlah hati kami menjadi seperti anak kecil yang polos dan percaya, agar kami layak masuk dalam kerajaan-Mu. Di saat-saat ketika iman kami goyah, kuatkanlah kami dengan firman-Mu. Di saat-saat ketika jalan terasa gelap, terangilah dengan hadirat-Mu. Di saat-saat ketika kekuatan kami habis, perbaharuilah seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi menembus awan. Kami percaya bahwa rencana-Mu atas hidup kami adalah rencana damai sejahtera untuk memberikan masa depan dan harapan. Maka kami serahkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mungkin menyentuh bagian terdalam dari hatimu. Jika firman Tuhan ini berbicara kepadamu, jangan ragu untuk membagikan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu di kolom komentar. Tulislah amin jika kamu percaya bahwa Tuhan sedang membentukmu melalui setiap pergumulan. Atau bagikanlah satu kalimat powerful yang menggambarkan imanmu hari ini. Mungkin kamu juga ingin meminta dukungan doa dari kami semua. Percayalah, setiap sharing yang tulus dari hati akan menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman yang lain. Dan ketahuilah bahwa kami akan mendukung setiap permohonan doamu. Karena itulah indahnya keluarga Tuhan, saling